Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati shihha wal afiyah wa arsalahu nabiyyal mustafa Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa jami'i man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Betapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Saking banyaknya nikmat-nikmat tersebut, kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat itu dengan angka. Meskipun jenengan tuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, tapi percayalah, nikmat tersebut tidak akan pernah bisa kita hitung jumlahnya. Termasuk salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yakni kenikmatan umur panjang, yang sampai saat ini, detik ini, waktu ini, kenikmatan umur panjang ini masih melekat di dalam diri kita semuanya yang hadir berbondong-bondong untuk melaksanakan kewajiban kita berupa ibadah sholat Jumat di siang hari ini. Dengan kenikmatan umur panjang tersebut pula, kita semuanya bisa merasakan manis pahitnya perjalanan kehidupan kita di tahun 2023 yang hanya tinggal ujungnya saja ini. Bertepatan hari ini, masuklah kita semua pada tanggal 1 Desember 2023. Tepat 1 bulan lagi kita akan keluar dari tahun 2023 dan menyongsong tahun baru 2024, yang mana akan ada cerita baru di dalamnya, ujian baru di dalamnya, kisah baru di dalamnya yang akan kita arungi di dalam kehidupan kita nanti. Selain umur panjang yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, semuanya masih melekat di dalam hati kita, melekat di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, sehingga kita menyadari betul tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenikmatan iman dan Islam inilah yang harus terus kita benahi sampai ajal menemui kita nanti. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, marilah bersama-sama kita tanamkan di dalam hati kita rasa belajar, ingin belajar untuk terus memperbaiki kualitas keimanan serta ketakwaan kita sepanjang kehidupan kita ini. Karena ma'asyiral muslimin, dengan bekal takwa inilah nanti kita akan tergolong ke dalam orang-orang yang beruntung dan meraih kesuksesan, baik kesuksesan di dunia maupun kesuksesan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang muslim, tentunya setiap hari kita melaksanakan yang namanya sholat wajib 5 waktu. Dan selepas kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu tersebut, kita melaksanakan yang namanya zikrullah,
mengingat asma-asma Allah dengan mengucap tasbih, tahmid, takbir dan tahlil di dalamnya. Kemudian di penghujung zikir kita tersebut kita lantunkan doa-doa pertanda kita masih membutuhkan Allah sebagai Tuhan kita, pertanda bahwa kita makhluk yang lemah di hadapan Allah, kita masih butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan pernah lupa ma'asyiral muslimin bahwa di penghujung akhir doa kita seringkali kita berharap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat nanti, serta kita minta kepada Allah agar Allah menjauhkan kita, melindungi kita, menjaga kita dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, hidup bahagia yang bagaimana yang kita minta ini? Kehidupan bahagia yang seperti apa yang kita minta kepada Allah ini? Kita minta kepada Allah kebahagiaan hidup di dunia dan juga kita minta kepada Allah kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya kita harus berpedoman terhadap apa yang telah Allah firmankan dan lebih-lebih terhadap apa yang telah Nabi sabdakan kepada kita semua, agar nantinya kebahagiaan menurut kita ini tidak salah, agar nantinya kebahagiaan yang kita jadikan tujuan ini tidak malah meleset dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah memberitahukan kepada kita semua bahwasanya barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, selagi dia dalam keadaan Islam. Jadi kalau tidak Islam tidak terkategorikan ke dalam ayat ini. Ini khusus untuk kita yang umat Islam. Falanuhyanahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, ketika kita berbuat baik di dalam kehidupan kita, maka Allah akan membalas pahala kebaikan untuk kita melebihi dengan kebaikan yang telah kita perbuat itu. Melebihi dari apa yang kita kerjakan, Allah akan berikan lebih dari itu. Maka kemudian ma'asyiral muslimin, Al-Fakir mengutip di dalam suatu kitab karangan tafsir karangan Imam Al-Qurtubi. Kitabnya namanya Tafsir Al-Qurtubi, terdapat pada juz 10 halaman 174. Beliau memberi penjelasan kepada kita tentang beberapa tanda kehidupan seseorang bahagia. Yang pertama, beliau jelaskan di dalam Tafsir Al-Qurtubi tersebut, seseorang yang memiliki kehidupan yang bahagia, yakni seseorang itu dianugerahi rezeki yang halal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rezeki yang halal ini akan membawa keberkahan di dalam hidup kita, akan membawa keberkahan di dalam keluarga kita, menjadikan keluarga kita menjadi sakinah, terbaluti rasa mawaddah dan rahmah. Kemudian
dari rezeki yang halal pula ini akan lahir seorang generasi dari kita, seorang anak yang solih-solihah yang akan membuat bangga kedua orang tuanya, berguna bagi agama dan juga nusa bangsanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak belum tentu barokah, namun ketika barokah maka akan mencukupi suatu yang banyak. Kalkulator manusia mungkin bisa saja salah, tapi kalkulator Allah yang maha kuasa, Allah yang maha esa tidak akan pernah salah. Rezeki yang didapat dari jalan yang halal ini akan membuat tenang hati seseorang yang merasakannya, yang kemudian akan mampu mencukupi kehidupannya sehari-hari. Itulah yang kemudian dinamakan barokah. Kemudian ma'asyiral muslimin, tanda kehidupan seseorang bahagia yang kedua yakni qanaah. Qanaah itu apa? Kalau di dalam bahasa Jawa, qanaah ini neriman ing pandum, menerima segala apa yang telah Allah beri dengan lapang dada, dengan segala husnudzonnya, baik prasangkanya, dia terima apa saja yang telah Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Muslim di dalam kitab beliau Sahih Muslim juz 2 halaman 730 menyebutkan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh sangat beruntunglah orang yang dianugerahi oleh Allah keislaman di dalam hatinya, rezeki yang mencukupi kebutuhannya, dan rasa qanaah yang menyelimuti kehidupannya. Tinggal kemudian kita tanyakan ke dalam diri kita, bagaimana caranya untuk menjadi seorang hamba yang qanaah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lagi-lagi Imam Muslim ini menyebutkan di dalam kitab beliau tentang bagaimana cara kita bisa menjadi seorang hamba yang qanaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru an la tasdaru nikmatan lillahi alaikum." Jadi katanya Rasulullah di dalam kitabnya Imam Muslim tersebut, lihatlah orang yang berada di bawah kalian, jangan lihat orang yang ada di atas kalian. Sebagai contoh ma'asyiral muslimin, ketika ada orang lain memiliki mobil sedangkan kita tidak memiliki mobil, kita hanya memiliki sepeda motor, ketika kita melihat ke atas maka hati kita akan timbul rasa iri terhadap orang yang punya mobil tersebut, maka tidak ada rasa qanaah di dalam hati kita. Tapi kemudian ketika kita mampu melihat orang yang ada di bawah kita yang tidak punya sepeda motor tapi malah memakai sepeda di dalam kehidupan sehari-hari, maka akan timbul rasa syukur di dalam hidup kita, akan timbul rasa syukur di dalam hati kita saat melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Itulah mengapa Rasulullah menganjurkan kita untuk melihat terus orang yang berada di bawah kita. Tentunya ini berlaku dalam hal rezeki, tapi kalau hal ilmu kita harus melihat orang yang ada di atas kita agar kita termotivasi untuk belajar terus. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, tanda seseorang itu akan menuai hidup bahagia, yaitu taufiquhu ila ta'at. Allah akan menganugerahinya ketaatan atau petunjuk untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi cara untuk mendapatkan pertolongan Allah, agar Allah menolong kita untuk berbuat taat kepadanya,
Katanya Allah di dalam Al-Quran itu ada di surat Muhammad ayat 7. Allah akan menghadirkan pertolongannya kepada seseorang yang menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam At-Tabari di dalam tafsir Jami'ul Bayan juz 21 halaman 191, beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong seseorang yang berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau contohkan penuntut ilmu, pengajar ilmu, kemudian memakmurkan masjid juga ada di dalam tafsir beliau, dan lain-lain sesuatu yang telah diridhoi dan dicintai oleh Allah. Ketika kita mau mengerjakan, fa insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan Allah sehingga kita akan bisa mencapai kehidupan yang bahagia tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir, tanda kehidupan seseorang akan menuai kebahagiaan yaitu merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari di dalam kitab beliau Sahih Bukhari juz 1 halaman 12, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 3 orang yang akan mendapatkan, menemukan manisnya iman atau manisnya ibadah tersebut di dalam hatinya. Ada 3 orang. Siapa saja mereka? Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulullah dibanding yang lainnya. Orang yang mencintai Allah dan Rasulullah dibanding yang lainnya. Ini susah banget, ma'asyiral muslimin sallallahu alaihi. Ini susah banget, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita upayakan. Kalau yang pertama tadi hanya orang-orang yang dekat dengan Allah, benar-benar walinya Allah, kekasihnya Allah yang bisa melakukannya. Kalau yang kedua ini kita bisa mengupayakan. Orang yang mencintai seseorang karena Allah, kita cintai istri kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yakni orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, seperti halnya mereka membenci untuk masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan keburukan, kita benci itu, seperti kita benci untuk masuk nerakanya Allah. Maka ketika kita sudah bisa seperti itu, insya Allah Allah akan hadirnya manisnya merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika seseorang sudah bisa merasakan manisnya iman, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hidupnya akan tenang. Dia akan mendapatkan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ketenangan batin yang akan dia rasakan sepanjang kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga dari 4 hal yang merupakan tanda kehidupan kebahagiaan ini, kehidupan seseorang menuai kebahagiaan ini, kita diberikan Allah pertolongan untuk bisa melaksanakan keempat tanda-tanda tersebut. Karena tanda-tanda ini bisa diupayakan. Marilah kita berusaha untuk mengupayakan mengerjakannya agar kehidupan kita menuai kebahagiaan, baik kehidupan di dunia, lebih-lebih kehidupan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi
qaddarana bi nikmatil islami wal iman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'awat ya qadiyal hajat wastaghfiru dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil islam, amitna ala dinil islam, amitna ala dinil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allah